Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita mendengar transfer terbaru dari Barcelona, yaitu Joan Garcia to Barcelona. Here we go. Vamos! Ya. Barcelona ya diam-diam secara senyap ya dia bergerak akhirnya mendatangkan seorang kiper Joan Garcia, yang mana Joan Garcia ini adalah kiper dari Espanyol ya, rival sekota Katalan, derby Katalan, yang katanya kalau misalkan pelatih Spanyol bilang ya gue bisa aja sih buntungin tangannya si Joan Garcia kalau dia berani bilang atau berani mau pindah ke Barcelona. Wah, sekeras itu ternyata ya rivalitasnya, dan kayak pemain juga takut ada intervensi atau ancaman-ancaman dari publik Espanyol ke Barcelona, dari Barcelona ke Espanyol. Jadi menurut gua, kalau yang kemarin gua katakan tentang Barcelona itu dengan cara bermain high defensive line, offside trap, yang probabilitas untuk kebobolannya itu sangat besar, dia butuh kiper yang berjiwa besar, dia butuh kiper yang memiliki mental baja. Ternyata Joan Garcia lah orangnya ya. Karena gue sebenarnya nggak apa-apa kalau kita kedatangan Emi, gue juga nggak apa-apa dia Barcelona kedatangan Leo Roman. Tapi dengan keberanian yang Sesni bilang, kiper Barcelona nih kiper-kiper berani, jangan cara main seperti ini. Joan Garcia lah orangnya. Dia berani pindah, dia berani memutuskan untuk nyebrang ke rival. Dia mungkin berani untuk men-challenge dirinya sendiri. Walaupun kayak bakal ada saingan lagi nih, kalau Stegen belum cabut ya pasti saingannya Stegen, Iñaki Peña, Szczęsny, Astralaha. Masih ada potensi bersaing, masih ada potensi belum jadi line up utama, masih ada potensi untuk mendapatkan sorak-sorai atau ancaman-ancaman dari fans. Tapi dia memberanikan diri untuk pindah ke Barcelona dengan nilai transfer yang sudah rilis, yaitu 25 juta euro. Walaupun gaji belum dikasih tahu, tapi 25 juta euro worth it apa enggak menurut gua oke untuk seorang kiper. Dan melihat kiper Espanyol sebelumnya, si Joan Garcia ini, kalau kita lihat match per match, akhirnya gue nonton match per match gimana save-nya, highlight-nya seperti apa, statistiknya kayak gimana. Memang secara statistik ini kiper bagus, dan secara refleks juga kiper bagus. Cuma gue belum bisa menjamin dia bakal bagus di Barcelona. Kenapa? Karena Barcelona mainnya tinggi, high defensive line tinggi ya, internasionalnya aja yang defense-nya nggak terlalu tinggi, tapi sekali nyerang malah kena counter, kebobolannya 5. Itu Yann Sommer yang dibilang kiper jago ya, apalagi Joan Garcia. Tapi terlepas dari hal tersebut ya, gue apresiasi keberanian Joan Garcia pindah ke Barcelona. Bukan hanya pindah ke Barcelona sebenarnya, pindahnya dari Espanyol ya, pindahnya dari Espanyol ke rival ke Barcelona, yang jelas-jelas cara main Barcelona high defensive line, yang jelas-jelas probabilitas kebobolannya itu besar, yang jelas-jelas dia harus masih bersaing dengan kiper-kiper yang ada di Barcelona. Sekali lagi respect Joan Garcia, selamat datang di Barcelona. Semoga cepat beradaptasi dan semoga langsung menanamkan bahwa Barcelona memang més que un club, lebih dari sekedar klub ya. Oke. Pembukaan baru dari situ, nanti gue akan jelasin lagi beberapa pemain yang akan diincar oleh Barcelona. Dan yang paling penting hari ini gue akan rating 5 pemain yang sangat berpengaruh di Barcelona, dengan urutan 5 pemain yang paling berkontribusi, yang bisa bikin Barcelona sejauh ini berhasil mendapatkan 3 trofi treble winner domestik. Ya, siapa-siapa aja itu bisa didebatkan karena debatable, karena mungkin gue agak beda dari pandangan-pandangan kalian. Siapa aja orang-orang yang tepat buat gue pilih untuk menjadi best 5 penghantar Barcelona hingga seperti saat ini ya. Tapi kalau ada orang yang bilang pembelian atau transfer Barcelona terbaik adalah Hansi Flick, itu gue juga sepakat ya. Dengan datangnya Hansi Flick, dia cuman siapa ya di bawah, Olmo, Szczęsny, siapa lagi yang gratis, Cuma itu yang dibawa. Selebihnya naikin anak-anak La Masia yang diorbitkan Xavi, mendapatkan treble winner. Wah, the best suatu langkah
yang membuat hati gue happy, membuat jiwa Barcelona kembali bergejolak. Itu dia. Oke. Tapi teman-teman, sebelum lebih lanjut, jangan lupa dulu sapa-sapa ya kalian dimanapun kalian berada. Gue sapa-sapa dari Indonesia, dari luar Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Gue doain semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, yang lagi sakit, yang angkat penyakitnya, yang lagi belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, yang temannya masih nyangkut utang semoga dibayar, sama temannya yang lagi kuliah atau sekolah semoga dapat nilai yang bagus sehingga diterima di universitas atau kantor yang kalian inginkan. Ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe video ini, like, komen, dan subscribe, karena pakar bola di sini semua karbolmania sama kalian ya. Gua nggak mau gua doang yang lu dengerin, tapi gua juga mau dengerin komentar-komentar kalian ya. Terima kasih. Ada kemarin komentar, "Bang, rambut lu kayak apel." Di mana apel lagi ini? Nggak nyambung nggak apa-apa. Yang penting kalian berargumen, karena ini kita demokrasi. Oke, langsung. Barcelona setelah mendapatkan Johan Garcia yang sampai 2030, berarti dia 5 tahun ya, 2000 sekarang 25, 26, 27, 28, 9, 30. Gue nggak tahu nih hitungannya 5 atau 4 tahun ya, karena mungkin baru dibayarnya, Barcelona baru bisa membayar kepada Espanyol itu minggu depan, kabarnya seperti itu. Ya, dia Johan Garcia. Nah, setelah Johan Garcia itu siapa? Tapi works gak nih Johan Garcia di Barcelona? Pertanyaannya kan gitu. Sekali lagi yang gue katakan, kalau tergantung Barcelona mainnya gimana. Kalau Barcelona mainnya nggak usah high deh, middle defensive line, tengah aja tengah. Itu kiper masih bisa jago, karena kesempatan orang mendapatkan probabilitas untuk cetak gol itu lebih kecil. Dia harus lewatin Kubarsi dulu, dia harus lewatin Pedri mungkin, Frenkie de Jong, baru dia berhadapan dengan Johan Garcia. Atau mungkin di shoot dari jarak jauh, kotak penalti, ya itu makanan si Johan Garcia banget, kiper dia banget. Bahkan kalau kita lihat Johan Garcia ini nggak jarang, sering kali, kerap kali dia melakukan double save, bahkan triple save, double save lah. Ya, dia melakukan save, bolanya deflect, mental ke pemain lawan, masih di shoot lagi, masih dapat diselamatkan. Jadi Johan Garcia ini memiliki refleks yang luar biasa, tinggi mah ya cukuplah buat kiper. Gue nggak bilang dia kiper tinggi banget, tapi refleksnya bagus. Timingnya bagus, penempatan posisinya juga bagus. Itu dia. Dan bisa lah dikit-dikit nge-build dari belakang Barcelona. Nah, masalahnya apa yang terjadi kalau Barcelona masih main kayak seperempat musim terakhir? Kebobolan banyak tetap. Ya mungkin ada statistik yang bagus tentang Johan Garcia ketika menghandle set piece. Nah, Barcelona rata-rata golnya itu biasanya kan bukan dari skema. Bukan dari open play, taktik sampai depan, shoot, gol. Ya. Apa kebobolan Barcelona? Counter attack. Kadang 2 lawan 1, kiper mana bisa begitu. 1 lawan 1 itu lebih sering. 1 lawan 1 mah udah 90% probabilitas kebobolannya. Bisa gak kiper nih memanfaatkan 10% tersebut? Itu kan pertanyaannya. Bagaimana cara kiper menghandle bola set piece? Nah, Johan Garcia ini statistiknya bagus ketika menghandle bola set piece. Jadi minimal kayak corner itu ya mudah-mudahan dia bisa mengantisipasi, entah dia ketika bola di chop atau di spin atau di placing, dia udah berada di tempat bola itu akan terjatuh gitu. Jadi pas gitu, atau dia menghandle dengan tinju, atau dia menghandle dengan apapun lah, yang penting gak kebobolan dalam set piece corner, karena sangat harus diperhatikan corner dari si Barcelona ketika menerima set piece. Itu free kick juga. Nah, kalau 1 lawan 1 counter attack, itu udah bukan beban berat untuk seorang Johan Garcia menurut gua. Ya, jadi ketika Barcelona main high defensive line, terus dia kebobolan counter attack, musuhnya parkir bus, sekali serang 3 orang, 3 lawan 1. Kalau kebobolan, gua sebagai fans Barca, ya, gua nggak akan ngehujat si Johan Garcia. Ya, gue akan mengkritik Johan Garcia, gue akan menghujat Johan Garcia kalau ada bola-bola aneh. Bola-bola aneh itu gimana? Lu lihat Ter Stegen deh, ya. Kadang jatuh dulu sebelum di shoot dia udah jatuh. Kadang bola yang harusnya kena, dia nggak kena. Kadang harus save bola yang gampang diterima, yang gampang diselamatkan, dia nggak bisa melakukan itu. Jadi mudah-mudahan itu jarang terjadi di zaman Johan Garcia ini.
Tapi kalau Johan Garcia kebobolannya, Barcelona kebobolannya itu melalui counter attack 1 lawan 1, 2 lawan 1 malah, ya gue nggak bisa mengkritik Johan Garcia. Kita nggak bisa menguji kiper di situ. Ya, kita nggak bisa menguji kiper situ. Lu mau uji kiper, main kayak Inter sebenarnya. Waktu lawan Barcelona, 11 pemain di kotak penalti. Itu kiper kuji. Ya, dia udah lebih fokus ngeliatin bola di kaki lawan. Dia udah lebih fokus menjaga positioning dia. Ya, sehingga ketika ada shoot dari luar kotak penalti, ya udah gampang banget. Itu dia ya. Jadi Johan Garcia, gue berharapnya dia bisa ngapain di Barcelona? Dia bisa mengantisipasi, menghandle set piece lawan, baik dari corner maupun dari free kick. Ya. Apalagi yang harus dilakukan Johan Garcia? Kalau tiba-tiba Barcelona main mid block atau lagi berusaha ke Paris Saint-Germain, biarin musuh yang lawan, kita yang pressing atau kita defense, dia harus kuat tendangan jarak jauh. Ya, spekulasi tendangan dari luar kotak penalti dia harus kuat. Itu Johan Garcia yang harus lakukan. Kalau udah 1 lawan 1, gue nggak berharap banyak. Kalau udah kena counter, gue udah nggak berharap banyak. Syukur-syukur dia bisa save, syukur-syukur offside. Ya, jadi intinya adalah kalau udah ada bola 1 lawan 1, gue cuma berharap dia tidak melakukan blunder, entah tackle atau dia menangkap bola namun tersentuh pemain lawan yang mengakibatkan Johan Garcia kartu merah. Gol nggak apa-apa, yang penting jangan kartu merah. Udah, itu aja syarat dari Barcelona. Selebihnya, kalau misalkan masih sering kebobolan 1, 2, 3, karena siapa aja kan bisa hat-trick Barcelona ya. Yang penting badan gede bisa nendang ke gawang, itu hat-trick. Kalau kebobolan banyak, syaratnya lagi gue kasih buat Johan Garcia, nggak usah main Instagram, nggak usah buka medsos. Udah, itu aja. Yang penting Barcelona tahan, jangan sampai kebobolan. Udah ya, selamat datang sekali lagi Johan Garcia. Next, Barcelona mau mendatangkan siapa? Sebenarnya Barcelona ada beberapa nama. Yang pertama, Rashford udah pasti, karena 40 juta. Rashford juga naksir sama Barcelona. Dia juga pengen berteman dengan Yamal. Dia juga lagi, mungkin peaknya itu Rashford di usia 25, 24 gitu. Tapi di 27 Rashford belum habis, masih bisa buat gue main di Barcelona. 40 juta worth it. Gyökeres juga, untuk Gyökeres kalau mau ke Barcelona 55 lah, 55 Gyökeres itu masih oke. Dan Barcelona lagi ngejar Lukman Atalanta ya, Lukman Atalanta. Ini eksplosif pasti, megang bolanya juga lengket dan dribblenya bagus. Ya, tentang IQ football bisa adaptasi lah ya, mungkin dengan Barcelona gitu, pemain-pemain Barcelona yang lain bisa cepat. Jadi Lukman itu kisaran dari 30 sampai 60. 60 jangan ya. 55 juga jangan Lukman untuk Barcelona ya. Kalau klub lain beli 55 ya terserah, 60 juta euro terserah. Di Barcelona 60 juta jangan. Luis Diaz gua nggak masuk sih ya buat gua. Luis Diaz tuh ada dalam kayak gue pengen banget Luis Diaz ke Barcelona, enggak ya, 80 juta apalagi enggak, ke Arab aja. Sekarang Barcelona kondisinya adalah untuk seniman-seniman, untuk atlet-atlet profesional, untuk manusia-manusia yang masih ingin berkarir bermain bola ya, untuk mencintai sepak bola. Ketika lu udah mencintai sepak bola, lu udah main di Barcelona, prestasi sendiri yang ngejar lu gitu kan, prestasi sendiri. Lu mau gimana cara dapat Ballon d'Or? Ya lu menang ini, menang itu bisa, individual bisa. Tapi lu dengan mencintai Barcelona, dengan mencintai sepak bola, lu ke Barcelona, peluang-peluang mendapatkan reward dari sepak bola itu ada sendiri. Gitu. Ketika lu udah mencintai sepak bola akan lebih mencintai lu. Itu. Tapi kalau lu cinta uang, pergi ke Arab. Gue nggak ada masalah, gue nggak ngiler banget, nggak nafsu gue sama Luis Diaz. Itu ada Luis Diaz. Nico gue ngerasa nggak tahu ya, Hansi Flick nggak interest sama si Nico Williams, tapi mudah-mudahan nanti nih Nico tuh berbuat sesuatu, berbuat banyak di Nation League ya. Nation League dia lawan Prancis semifinal, kalau misalkan menang bisa bertemu antara Portugal dan si Jerman. Jadi kalau dia berbuat banyak, dia bisa menghasilkan sesuatu, mungkin bisa membuat ya kembali interest antara si Deco, mungkin antara si Hansi Flick dengan si Nico Williams itu ya. Nah, yang paling terbaru teman-teman, Barcelona tertarik mendatangkan Grimaldo. Wah, ini Grimaldo nih kan, Grimaldo Spanyol, apa lama sih ya Grimaldo tuh. Grimaldo untuk mengisi back sayap kiri. Tapi
Barcelona mengatakan bahwa pihak Barcelona bahwa nggak terlalu urgent nih back sebelah kiri. Ya, mengingat kita masih punya Gerard Martin, secara defense bagus mereka anggap, dan masih ada Balde yang lagi kenceng-kencengnya nih, lagi sayang banget kalau misalkan ntar dia nggak mood karena sesuatu, ya kalau bisa keluarin satu Gerard Martin nih, keluarin. Kalau gue pilih ada Grimaldo, Martin sama Balde, yang keluar ya Gerard Martin. Cuma Gerard Martin juga lagi nggak apa ya, bukan ya lu nganggap Lord gitu, cuma gue masih ngelihat dia tuh struggle gitu, dia bisa survive di Barcelona karena ya oke lah dia untuk timing intercept, clearance, duel won-nya menang. Cuma emang kadang ya di match-match tertentu dia terlihat aneh ya. Cuman kan itu proses menurut gue aja. Udah, itu dari sebelah kiri. Itu aja sih gue mau menyampaikan itu. Gue senang Johan Garcia datang, ada kiper yang berani datang ke Barcelona, dan Joachim Low lagi mantau si Ter Stegen. Ya Ter Stegen juga lagi dipantau sama klub-klub Arab. Ya udahlah, kalau menurut gue ya udah dapat semua. Ter Stegen dari 2015 udah peak, prime-nya udah dapat. Individu trofi klubnya juga udah banyak. Silakan kalau mau pindah gue nggak apa-apa Ter Stegen, karena udah jauh kalau dibandingkan kita dapat peak 2015 Ter Stegen seperti apa, jauh sama sekarang. Jadi kalau mau pindah ke Arab silakan pindah ke Arab. Yang jadi kesian gue sebenarnya sama Bruno Fernandes. Ya, dia menolak tawaran Al Ahly. Ya, dia bilang saya bisa dengan sangat mudah datang ke Al Ahly. Bahkan ini sangat membantu secara ekonomi keluarga saya. Dan saya juga memiliki Joao Cancelo ya. Al Ahly apa Al Hilal gitu. Ya, tapi saya ingin masih memilih untuk berkompetensi di level tertinggi. Nah, maksud gue gini, kalau lu dibeli Bruno sama Madrid, lu dibeli sama Liverpool, lu dibeli sama Arsenal lah, lu dibeli sama Bayern Munchen, lu dibeli sama Paris Saint-Germain, statement lu itu benar untuk berada di kompetisi level tertinggi. Tapi kalau lu masih ada di Manchester United, lu ada berada di level terendah. Berada di level terendah. Jadi statementnya, kalau jadi Bruno dapat tawaran dari klub Arab dengan nilai fantastis tapi dia masih menolak, tapi dia masih di Manchester United, bilangnya begini, sorry Arab, saya memang belum butuh duit, saya masih mau menghancurkan karir saya sendiri, saya masih mau sakit hati setiap tahun, saya masih mau ngegendong tim sendirian, saya masih mau main sama teman-teman yang belum tentu ini bisa main bola apa enggak, jadi saya mau men-challenge the real pesepak bola yang men-challenge dirinya sendiri, Bruno Fernandes. Karena ada yang men-challenge pindahnya ke Madrid, pindahnya ke Juventus yang udah auto juara. Ya ke Madrid dapat Liga Champions banyak, walaupun setelah itu nggak dapat lagi Liga Championsnya. Nggak tantangan menurut gua. Dan sekarang di klubnya itu dia belum mendapatkan satu trofi pun untuk klubnya yang digadang-gadang pengen ngasih sumbangsi. Jangankan trofi, penonton aja nggak rame kayak gitu. Nah, tapi Bruno Fernandes masih di MU. Respect, lu pemain bola, lu seniman sejati Bruno Fernandes. Dan gue bisa mengatakan bahwa Bruno Fernandes secara songong, itu udah songong-songong MU banget. Makanya dia pas di MU. Tapi secara skill, untuk Manchester United yang sekarang, harusnya Bruno ini ada di MU 92. MU tahun 92 atau MU pas ada Carlos Tevez, Rooney, Ronaldo. Itu harusnya ada Bruno di situ. Kalau untuk di sekarang, selamat menyiksa diri sendiri Bruno. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton, like, comment, dan subscribe channel YouTube Habib Sapip Pakar Bola. Sorry baru update lagi, dan jangan lupa teman-teman untuk selalu nonton Dance TV ya. Lu klik YouTube-nya Dance TV, programnya banyak, tapi di situ ada peluit akhir. Peluit akhir itu sudah pasti ada gua sebagai host, dan pastinya juga menghadirkan bintang tamu yang sangat luar biasa, kredibel, kompeten di dunia sepak bola. Yang pasti kalian suka lah, banyak advice, banyak insight, banyak knowledge yang kalian bakal terima tentang sepak bola. Oke, Habib Sapip pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Vamos!